kasih Ibu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Prof. Rohmin, pendahulu saya hadir di sini. Ya, Pak. Dan sekarang beliau sebagai kolega saya di Komisi 4 DPR RI. Ya jadi sebetulnya saya banyak belajar dari Pak Rohmin juga soal kelautan perikanan. Background saya di teknik industri, jadi kalau mau masuk ke sana, kalau dari sisi bisnisnya mungkin lebih mudah. Ya, Pak. Tapi kemudian ketika kita masuk ke dalam lagi, kalau kita bicara kelautan dan perikanan, itu lebih ke arah ekologi juga harus dijaga. Betul. Jadi kalau saya bisa menyampaikan misalnya situasi laut kita saat ini, mungkin kalau misalnya ditampilkan posisi laut kita saat ini seperti apa misalnya, ini contoh. Jadi bayangkan tuh luasan laut kita, padahal di dalamnya itu ada ruang-ruang konservasi yang seharusnya dijaga dan tidak boleh dilintasi oleh kapal apapun. Ini baru yang terbaca adalah kapal penangkap ikan. 24 jam nih seperti ini, seperti kayak di flight radar tuh kalau lihat flight radar. Artinya kesehatan laut kita ini sebetulnya sudah dalam kondisi sangat kritis gitu. Ya, jadi kalau menurut Komisi Kebijakan yang penghitungan soal perikanan itu kajiskan kita produksi potensi perikanan kita ada 12 juta ton. Kalau setiap hari lebih dari mungkin ada sekitar 50 ribu. Ini yang menggunakan VMS. Yang tidak menggunakan VMS akan lebih besar lagi. Kalau ditambah lagi di situ ada kapal yang menggunakan AIS. Kapal AIS itu lihat. Bisa lihat bagaimana itu sudah tidak ada yang sehat sama sekali. Itu situasi laut kita. Ini yang sebetulnya menurut pandangan kami ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan yang sangat serius. Karena kehidupan umat manusia itu tergantung dari kesehatan laut. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang tumbuh lalu kemudian bisa dipanen dan seterusnya apabila lautnya rusak hancur, itu tidak akan bisa terjadi. Ini yang selalu kalau saya keluar di UN Ocean misalnya dan seterusnya ini yang selalu dipertanyakan soal ruang konservasi dan kemudian penangkapan yang harus terkendali, yang harus sustain, kan begitu. Nah, kebetulan Bapak Presiden Prabowo salah satu jadi yang menjadi concern beliau adalah soal pangan, energi dan lingkungan salah satunya. Itu yang bersinggungan dengan kita. Kalau kita bicara pangan ada 3 hal yang termasuk di dalamnya. Yaitu adalah karbohidrat. Sekarang kita sudah kuat. Karbohidrat kita dalam tahun-tahun awal beliau ini kita sudah berhasil swasembada khususnya beras. Lalu kemudian nomor 2 lemak sudah lama kita kuat karena kita punya kebun sawit yang begitu besar. Dan yang ketiga protein. Protein itu bisa dibagi 2. Protein perikanan dan protein dari hewani. Khusus hewani ini menjadi tanggung jawabnya Pak Mentan. Ya, itu daging boleh dibilang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita sudah bisa swasembada. Tapi yang pasti daging itu masih impor. Kalau perikanan selalu surplus Ibu. Jadi perikanan kita kuat. Dari perikanan ya Pak ya? Nah, protein perikanan. Nah, kalau kita bisa bandingkan dari sisi perikanan proteinnya skalanya seperti apa. Di sini bisa dilihat. Dibandingkan antara ikan dengan daging sapi, ayam, telur dan lain sebagainya itu tertinggi dari ikan. Kalau di Pulau Jawa barangkali makan protein dari hewani yang lebih besar. Tapi kalau di Indonesia Timur jarang kita bisa. Iya betul. Gitu. Nah, jadi saya bisa sampaikan produksi perikanan kita cukup tinggi. Kalau bisa ditampilkan ya, kita kurang lebih sekitar 7,5 juta ton itu perikanan tangkap, lalu kemudian 5,5 juta rata-rata ya itu budidaya, lalu kemudian rumput laut itu rata-rata di 9 juta ton. Paling besar ya Pak, rumput laut paling terbesar ya? Paling besar, iya. Tapi kita belum bisa memanfaatkan dengan baik karena rumput laut ini adalah material hulu yang bisa dikembangkan untuk berbagai macam, bisa untuk pangan, bisa untuk farmasi dan lain sebagainya. Ini yang kita juga akan menjadi perhatian kita ke depan. Tapi yang pasti Ibu, yang kami lakukan di Kementerian Kelautan Perikanan, kita
kita beresin dulu soal bagaimana daya dukung alam atau lingkungan ini terjaga dengan baik. Ya. Nah, sehingga laut kita menjadi laut yang sehat dan akan berakibat juga secara jangka panjang kepada kehidupan umat manusia yang akan tetap berlanjut. Nah, sehingga kita punya 5 kebijakan penting. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mempertahankan atau memperluas kawasan konservasi. Ya, karena laut itu isinya adalah banyak sekali biota-biota laut. Ini Pak Romen guru saya beliau. Jadi biota kelautan itu sangat miliaran jumlahnya. Itu adalah sebuah ekosistem yang tidak boleh putus. Jadi ikan kecil, alga dan seterusnya itu harus saling kait-mengkait karena itu adalah kehidupan. Nah, ruang-ruang itu harus sangat terproteksi dan kemudian jumlahnya harus kalau kita menuju kepada SDGs katakan itu maka dia harus mencapai 97.500.000 hektar. Itu di tahun 2045 harus bisa kita capai. Ya. Oke. Sekarang sudah mencapai 29 juta. Tetapi dia belum aman karena ruang konservasi itu masih bisa dilewati oleh kapal-kapal tidak saja kapal penangkap ikan. Yang paling berbahaya sebetulnya kapal penangkap ikan karena mereka mau memijah tapi ditangkepin, jadi akhirnya nanti lama-lama perikanan kita pasti akan short. Kan sudah diatur Pak kapalnya supaya tidak mengganggu, itu seperti apa? Ya, salah satunya ruang konservasi ini kita daftarkan ke AIMO. Oke. Jadi AIMO menjadi penting karena ya. kita sudah ada understanding dengan AIMO bahwa di ruang-ruang konservasi itu ada peta sehingga seluruh kapal baik itu kapal niaga ataupun kemudian kapal angkut, apalagi kapal perikanan, itu dia harus tidak boleh crossing atau tidak boleh mendekat. Ini menjadi penting. Lalu kemudian yang kedua, penangkapan ikan harus terukur. Jadi tidak boleh lagi kalau tadi trennya itu 7,5 juta naik begitu, tapi 2024 alhamdulillah kita sudah bisa menurun. Nah, ini kita keluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023. Di dunia penangkapan ikan tertinggi yang dari laut itu Indonesia, Bu. Oh, paling besar ya. Paling karena besar. tidak ada Cina itu kira-kira sekitar 2,5 juta, tapi budidayanya yang 50 juta lebih. Besar ya. Nah, jadi alternatifnya adalah bagaimana kita mengembangkan budidaya. Apa sudah mulai Pak budidaya? Kita sudah mulai, nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah pengembangan perikanan budidaya, baik itu budidaya laut, budidaya pesisir, dan budidaya darat yang berkelanjutan. Ini yang sebetulnya harusnya menjadi core kompetensinya Indonesia ke depan. Jadi kalau 10 atau 15 tahun ke depan Indonesia sangat kuat di sini, seharusnya ini potensi ekonomi biru yang sangat dahsyat di sektor budidaya ini yang bisa menjadi andalan kita. Ya kan lucu juga kalau kita negara kawasan ASEAN, Thailand sangat kuat di situ. Iya, dibandingkan kita. Padahal lautnya besaran kita ya Pak. Lautnya lebih luas gitu. Iya. Jepang kalah kita dengan Jepang dan seterusnya. Dan yang keempat adalah pengawasan pulau kecil dan pesisir. Ini sebetulnya ancamannya adalah marine tourism sama properti. Iya. Ini harus kita pertentangan ya Pak ya. Pertentangan selalu. Pertumbuhan umat manusia terus eksponensial. Jadi daya dukung bumi kan cuma segini, Bu. Benar. Jadi ini menurut FAO tahun 2050 itu akan meningkat menjadi 70% peningkatan kebutuhan protein. Betul. Ini kalau dunia bulatnya cuma segitu, jumlah manusia naik terus 9,7 miliar orang itu diperkirakan tahun 2050. Ya, maka kalau enggak kita jaga dengan baik, maka dia akan intervensi ekonomi itu dan ujung-ujungnya kehancuran. Dan yang kelima itu menjadi concern dunia adalah soal pembersihan sampah plastik kita di laut. BRIN beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan air hujannya sudah mengandung mikroplastik. Jadi artinya plastik ini kalau dia larut ke laut, dari darat larut ke laut, dia akan menjadi mikroplastik dimakan oleh ikan dan kemudian berbahaya buat manusia. Dan ikannya dimakan sama kita. Itu salah satunya. Jadi
Itu yang menjadi concern kita.